sobat Ngebrel Gembel, semuanya. sobat Ngebrel, sobat Gembel. Ini Berjumpa lagi. berjumpa lagi ya. Udah lama kita nggak buat konten sama ini my bro Agus. my bro Kojex. Kemarin kan kita udah buat konten ngobrol-ngobrol masalah apa? Kopi sama musik. Ya pas sekitar itulah, pada itulah. Sekarang ini sama kakaknya nih, kemarin kan sama adiknya nih, Isa. Masalah musik dan kopi. Sekarang ini sama kakaknya nih. Dia nggak doyan ngopi, dia mah doyannya drinks. Drinks. ngedrunks. Ini yang ngajari. Kalau dulu kan kalau kemarin kan ngobrol sama adiknya kopi kan identiknya sama apa, musik yang kalem Ya, sesuai dengan suasana lah ya. Ini kalau ngedrunks kan apa, ngedrunks sangar gitu ya, lebih ke sangar banget ya, lebih ke apa namanya ya, jangar jangaro gitu. bukan janghead. Kedua udah jangar janghead tuh drinks. Kalau jangkar itu enaknya kalau musik jangkar itu Sepultura, Bener kata Metallica, Sepultura. kalau yang paling jangkar ya lumayan jangkar tapi masuk Ya grunge. ya, wah itu waduh bro, udah nyinggung grunge. Aku potong dulu bro. Grunge tuh segala macam cara, segala kondisi mungkin masuk sih kan, maksudnya Sepultura ya bukan di circle tapi di kondisi itu ya drunk atau apa yang kita bicarakan. Tapi kalau pas ngopi kayaknya nggak masuk. Tapi kalau grunge bro, ada lagu-lagu yang bawaannya slow masuk, kalem. Walaupun identiknya grunge, identiknya masih kena masih sangar gitu, tapi tetap masuk. Ngeri. Kalau musik grunge sendiri itu apa yang nempel di kalau pikiran itu ya grunge enggak ini ya, pasti yang nonton yang dengar udah pasti tahu jawabannya. Nirvana. Mana lagi? Terutama di Indonesia. Gedug. Nggak tahu kalau di luar bro. Di luar nggak tahu, tapi kalau di Indonesia sama aja. Tetap yang mendobrak grunge ya Nirvana. Album Nevermind. Jadi album Nevermind tuh pendobrak skena grunge di seluruh dunia. Sampai si Billy Joe Armstrong kan apa yang ngomong Green Day. Album Nevermind tuh ya ibaratnya titik balik para pecinta punk atau sampai memutuskan Nirvana itu debitelnya punk. Maksudnya ya yang bilang Billy Joe Armstrong loh, setuju lah. Ya. Maksudnya grunge tuh apa yang dibilang, bukan landasan nih bahasanya, landasan atau ininya punk kan, ininya ya apa, pemicunya gitu. Kalau nggak salah personilnya memang suka sekali dengan punk, punk gitu kan. Sampai si Kurt Cobain sendiri kan dia sudah mau mengakui bahwa alirannya tuh grunge. Dia tetap aja ngiblatnya punk, kayak orang genre orang punk, padahal kan
awas sebenarnya kalau didengar ya Yap. beda gitu. Kalau kita dengar musik Nirvana sama punk beda gitu ya. Ya. Tapi kan Tapi dia berpikirnya bandnya, si Kurt Cobain kan berpikirnya punk itu kan kritik sosial. ya, Grunge juga kritik sosial. Dia berpikirnya ideologinya, Iya. itu bukan genrenya. Ideologi orang punk Iya. gitu. Ideologi punk tapi musikalitas mah Musikalitas, gimana ya? Ya, beda Beda. banget sama punk gitu kan. Apa aja orang yang diketahui tentang grunge? Pertama dari ini apa? Yang kalau nggak salah itu dia sampai ibaratkan mendobrak genre-genre yang lagi di atas lah gitu. Dalam artian waktu itu kan glam rock gila bro. Gila banget. GNR, Metallica, Bon Jovi gitu kan. Dragon Force. Wah, Dragon Force dengan skill-skill yang anjir. Lead gitar kan. Gitar mumpuni. mumpuni. Metal itu lead gitarnya. Belum dengan tampilannya yang memang namanya glam rock, otomatis Glowing gitu kan. Itu yang aku tahu. Yang saya tahu Nirvana muncul dengan riff gitar yang simpel, mungkin dibilang simpel ya. Malah nyeleneh. Terus dengan tampilannya yang urakan gitu ya. Udah mendobrak gitu. Nah itu hal itu teh nggak bisa dianggap remeh. Maksudnya wah edan itu ngeri gitu. Dengan riff seperti itu, tampilannya pun yang nyeleneh tapi bisa ada di puncak. Nah, itu sih yang tahu banget dari grunge awal muncul tuh. Pendobrakannya itu. Emang sih dengan munculnya skena grunge namanya tuh genre-genre musik lain, skena musik yang itu seakan-akan namanya tuh tertutupi gitu ya. Semua grunge secara di segala penjuru, mau di di Indonesia di kampung gitu, di kampung, di kota, semua ditutupi sama grunge, skena grunge semua. Yang awalnya kita dengan glam rock kilau gitu ya, setelan-setelannya mahal ya, glam rock ya, emang glam rock kan setelan-setelannya mahal ya. sepatu kulit yang mahal yang tinggi gini, celana kulit, rompi kulit, bling lah gitu ya, glam rock didobrak dengan dengan setelan urakan baju compang camping, sepatu cats udah sobek ibaratnya, celana jeans yang udah belel gitu kan, jaket juga udah bulukan. Mungkin kalau kita bilang luar biasa karena hal yang seperti itu mana bisa sih gitu ya ngalahin band atau genre yang udah ibaratkan udah terstruktur hype duluan gitu. Tapi bisa aja muncul, wah benar nih luar biasa sampai Eddie Van Halen juga sama Kurt Cobain tuh minta panggung juga susah ya. Awalnya kan Kurt Cobain yang minta panggung sama Eddie Van Halen. Eddie Van Halen kan kita tahu legend kan, legend Eddie Van Halen itu dia wah dengan Van Halennya sendiri kan lead gitarnya wah mantap gitu, terkenal dengan gitarnya, gitaris legend gitu ya. Kurt Cobain minta satu panggung dengan dia, ditolak sama Eddie Van Halen sendiri, mas panggung, sampai akhirnya Eddie Van Halen-nya minta panggung sama Kurt Cobain sama Nirvana deledek juga kan, akhirnya apaan sih kakek ini karena emang beda generasi lebih senior Eddie Van Halen daripada Kurt Cobain. Terus dengan Metallica juga sama beda generasi lah sama Nirvana kan, udah duluan Metallica lebih senior gitu. Sampai Kurt Cobain juga minta, gua mau panggung sama Metallica tapi di atas panggung kita maunya hancurin alat musik, alat band aja. Alat band. Itu ciri khas dan itu vandalisme itu wah keren lah, kalau kita lihatnya keren itu ya,
nggak ngerti dengan apa pembawaan musik kayak gitu, diakhiri panggungnya dengan ngancurin alat band. Wah itu keren keren itu gimana ngejelasin, keren tuh ya gitu. Tapi dengan adanya grunge itu di apa skena 90-an itu menjadi apa ya, menjadi sebuah fenomena yang istimewa. Iya, istimewa. Jadi yang menandakan generasi 90-an itu adalah generasi emas itu iya. adalah grunge. Global. Secara global kan generasi mempengaruhi edan sih. Disebutnya kan generasi emas. Dari dimana sebuah genre musik, band musik mengeluarkan seluruh idealismenya dalam bermusik, datang grunge yang apa namanya teh memonopoli. Ya bisa disebutnya itu memonopoli semua genre, semua semua media televisi, media radio dimonopoli sama grunge, sampai akhirnya datang banyak bermunculan band-band gitu, banyak bermunculan musisi grunge gitu. Ya pasti rujukannya dari Nirvana gitu. Lihat istilahnya Album kalau ini brother kayak pintu kayak Nirvana tuh pintu pok dia duluan yang masuk, nah yang lainnya mempermudah untuk masuk gitu. Band-band lain yang digital itu ya, Digital sound itu pintunya tuh Nirvana gitu. Digital sound kan. Walaupun si Kurt Cobain sendiri dia benci dengan pengekornya, kalau boleh disebutnya pengekornya, dia mendompleng nama besar Nirvana, mendompleng Nirvana sedang menaiki puncak gitu ya. Mungkin kalau bahasa sekarang pansos gitu kan, pansos ke Nirvana. Walaupun Kurt Cobain pada berperan itu, tapi pada akhirnya Kurt Cobain mengakui bahwa orang tidak merintis sendiri, tidak merintis sendiri. Dia akhirnya berpelukan sama Eddie Vedder kan. Pada awalnya kan sama Eddie Vedder sama Pearl Jam, dia memusuhi Pearl Jam pada awalnya. Apa sih Pearl Jam, apa sih Soundgarden, itu mana pansos ke orang gitu. Asalnya gitu ya, asalnya gitu Soundgarden tuh. Tapi pada akhirnya dia mengakui orang tuh, saya merintis itu diri sendiri ya. Ada yang namanya Seattle Sound itu berangkat dari situ kan. Pada akhirnya diakui kan cuma 4 band gitu, 4 band aja yang menjadi legenda grunge itu. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden sama Alice in Chains. Ini ikonnya juga vokalis semua, ikonnya juga nih. Nirvana dengan Kurt Cobain, Pearl Jam dengan Eddie Vedder, Soundgarden dengan Chris Cornell, Alice in Chains dengan Lenny Stanley. Walaupun dari 4 pesohor ini yang tersisa sekarang hanya Eddie Vedder, hanya Pearl Jam. Kurt Cobain kita tahu sendiri kan sudah meninggal dengan bunuh dirinya. Itu disayangkan ya, kontroversi juga. Chris Cornell juga sama. Chris Cornell meninggal dengan bunuh dirinya. Terus Alice in Chains, Lenny Stanley meninggal dengan overdosis. Pada akhirnya skandal semua sih sebenarnya ya, cuma Eddie Vedder yang tersisa dalam skena grunge itu. Sampai tahu usianya 27 kalau Kurt Cobain. Kalau Chris Cornell kan kita baru-baru lah. Kemarin 2000 berapa, 2017 2016 udah bunuh diri itu kan. Sampai kematiannya juga jadi inspirasi buat vokalis Linkin Park kan. Dekat dengan Chester, dekat Bennington kan. Chris Cornell dekat sekali dengan vokalis dengan Chester dengan Chris Cornell. Gak lama kan Chris Cornell meninggal bunuh diri. Terus lanjut Chester Bennington meninggal bunuh diri. Gak lama. Wah, tapi sayangnya kan yang musisi luar negeri itu coba kalau bisa dikatakan meninggalnya tuh kenapa sih?
sia-sia gitu. Itu. Nah itu yang disayangkan itu yang, enggak. karena Kita kalau sebagai kalau kita kan penggemarnya, nah, gitu. kalau kita kan penikmatnya, penggemarnya, kalau misalkan hal itu nggak terjadi, wah kayaknya sekarang Lama ya. nggak akan ini bro, nggak akan mati, tetap terus aja di perbaruan ada kan. Sekarang Nirvana cuman sampai berapa album? 4 kan. Kita mau dengar lagi berikutnya nggak bisa. Walaupun Paling Dave Grohl, iya lewat Nirvana Foo Fighter kan. Foo Itu kan Fighter beda, tetap beda nuansa. walaupun si Dave Grohl-nya tetap mengadopsi genre grunge, seperti ya dapat beberapa penghargaan, Foo Fighter gitu, terkenal lah. Iya, benar. Sampai legend Foo Fighter, tetap aja dia tidak bisa mengakui sisi nggak bisa Nirvana. Tetap aja dia di bawah bayang-bayang Kurt Nirvana. Cobain. Dan dia sendiri mengakui itu bro. Ada seperti tetap wawancaranya kan gitu. Tetap kadang-kadang mimpi tentang Cobain, masa-masa dia masa-masa indah berada di Nirvana. Walaupun Foo Fighter sekarang udah hampir legend lah Foo Fighter sama legenda lah, itu terkenal. Keterkenalan Foo Fighter itu ya di bawah bayang-bayang Nirvana. Foo Fighter apa? Vokalisnya Dave Grohl siapa? Drummer Nirvana. Itu susah, nggak bisa lepas dari sana. Walaupun yang seru nih sekarang kan apa? ABBA. Oh iya Abba mau mengadakan konser nih. Legend itu bro. Legend tuh ABBA legend. Dave Grohl zaman Nirvana siap jadi pengisi acara, dia siap jadi mengisi instrumen konser ABBA. Dia soalnya bercerita ke salah satu majalah ya, bahwa dia sangat menggemari ABBA, favorit, siap jadi pengisi konsernya di ABBA gitu. Padahal ABBA kan genrenya disco gitu, mellow gitu, 70-an lah. Iya. Tapi genre. Gue juga penggemar ABBA. Pasti efek domino lah. Iya. Kalau kita mengenal musik kan kita harus tahu influencernya dia kemana efek domino. Jadi kita tahu. Dan itu yang kurang dari, kalau menurut saya bro, yang kurang dari penikmat musik sekarang tuh, kalau kita kan suka ke band ini, tapi kita tuh ngulik lagi band ini tuh dari mana ininya gitu kan. Iya. Oh dia suka influence, ABBA, Dave Grohl, Nirvana ke punknya, sama Christopher Selig juga punk banget kan. Nah, kalau melihat fenomena bukan anak sekarang disebutnya apa ya, anak muda sekarang lah, generasi sekarang ya, menurut dia band yang dia suka itu udah cukup sampai di situ, mentok gitu. Adapun si band itu punya influence dari yang lain, menurut dia nggak peduli dah, ini yang paling bagus gitu. Di situ aja gitu. Kalau ini ya, kalau diperhatikan, kalau mau dia mempelajari lagi, kalau dia pengen lebih tahu lagi, lebih pengen runtutannya tuh ya, banyak lagi wawasannya tentang musik kan, wah luas sebenarnya itu musik, dia bisa nyoba kemana-mana. Yang saya tahu Christopher Selig itu dia sangat menggemari Marianne Faithfull. Marianne Faithfull itu kan penyanyi cewek solo yang lagunya teh atas Ogobay. Kalau dia sangat menggemari dia. Secara musikalitas beda lah, jauh, tapi itulah ininya gitu, influence-nya gitu. Orang sangat menggemari ini sih. Christopher Selig sendiri bilang, aku lihat di mana ya, dilihat di amoeba.com waktu diwawancara. Christopher Selig penggemar Marianne Faithfull ada. Kalau Cobain kan
sampai buat yang apa Season in the Sun tuh. Season in the Sun tuh kan versi Jax. Ya, iya. Itu iya. kan tahun 70-an juga gitu. Itulah inspirasinya. Jadi kita tuh ibaratkan ya kalau generasi kita mah seneng gitu, seneng misalkan oh ada influence dari orang lain ini tuh apa mau nyari bukan mau nyari ya senang aja gitu kalau tahu oh gitu. Jadi kalau dia gembalanya otomatis kita juga suka gitu. Kurt Cobain sukanya sama Tracy Jax, kita suka sama David Bowie, David Bowie kita suka juga otomatis gitu. Sama Pixies kita Pixies gitu. Kita juga suka sama Sonic Youth kita juga otomatis suka. Juga gitu. Apapun yang dia gemari kita otomatis bakal langsung senang gitu. Keren ya itu sih. Tapi bro balik lagi ke yang grunge tadi, ada satu yang menarik yang apa yang global gitu kan, secara global. Jadi si fenomenanya tuh kenapa, pertanyaan juga bro, jadi kenapa anak muda tuh merasa terwakili banget sih sama si itu, sama si disebutnya kan Kurt Cobain itu suara generasi. Nirvana itu suara generasi ya, terasa diwakili menurut saya yang berpandangan saya. Jadi pada era itu kan skena musik sedang tinggi, mungkin banyak orang yang berjuis, otomatis kan kita kan sebagai pendengarnya kan berjuis semua gitu dengan musik yang glam rock gitu, atau dengan diwakili gitu kan kita jadi berjuis gitu dengan tampilan yang selengean dengan nyeleneh gitu ya. Wah, bisa dinikmati yang awalnya kita mau mendengarkan musik harus begini karena kehidupan sehari-hari dengan berjuis lah atau kalau berjuis gitu. Terkait menurut saya ya. Cobain diwakili apalagi dengan kritiknya kepada dunia gitu. Sosial dunia gini. Iya. Kayaknya dari itu sih. Itu yang ngerinya sih, bro. Kalau lihat pendobrakan pergerakan tuh, yang ngerinya tuh pengaruhnya Nirvana ke anak muda, ke melawan hegemoni berjuis tuh anjir dampaknya ngeri sih. Kalau mohon maaf sekarang mungkin si kualitas musik ataupun lagu bagus-bagus gitu ya. Nggak jarang lah musik, tapi si pengaruhnya itu nggak ada yang kayak dulu gitu. Tahun 80 akhir, 80-an akhir, 89 gitu, akhir 89 sampai 90 akhir lah. Itu kan kita New Kids on the Block sedang naiknya on the Blocks kan, musik itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitunya. Dengan bermusik iya kita bergaya style dengan gaya kita tinggi otomatis kita mengerogoh kayak mengikuti idola kita mau nggak mau. Nah kan ibaratnya kompojuis gitu. Iya. Mau ikut ada blok so edas. Iya. Dia sama grunge Kurt Cobain gini udah tampil apa adanya aja. Asli. Jadi kamu dari kamu sendiri. Itu. Makanya ada yang terkenal quotes apa bro? Cobain tuh aku lebih baik. Ini. Aduh, itu kan quotes Kurt Cobain itu apa? Ngeri keren. Mereka menertawakan aku karena aku berbeda. Aku menertawakan mereka karena mereka sama. Coba. Maksudnya untuk orang yang punya pandangan juga gitu, dia tuh udah melewati berbagai hal rumah gitu. Udah banyak mereka yang pokoknya orang yang punya kata-kata filosofis kayak gitu tuh ngeri lah, keren lah, dan relate kayaknya dengan anak muda pas mungkin sampai sekarang juga relate itu. Jadi pada intinya sama teman-teman itu kita jangan malu kalau mau tampil beda dengan adanya sosial media yang membuat kita seragam gitu dengan
algoritmanya ya, live-nya kita kan dibuat seragam gitu ya, sama medsos itu. Kita jangan malu kalau kita mau tampil beda gitu. Ingat kata Kurt Cobain, mereka tertawa karena aku berbeda, tapi aku tertawa karena melihat mereka sama. Oke, kita lanjut keren lagi bro di next konten-konten berikutnya. berikutnya. Thank you. Ciao.